Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kelima dan keenam. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa semoga pada pembelajaran pagi hari ini dipermudah oleh Allah untuk menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Menyajikan informasi. Yang pertama yaitu informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Yang kedua, untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks, kalian dapat mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, setelah membaca, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan atau mind mapping. Menyajikan informasi dari hasil pengamatan. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari hasil pengamatan. Yang kedua, informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk teks. Setelah kita mengamati benda-benda di sekitar kita, kita akan memperoleh sebuah informasi. Nah, informasi ini nanti bisa disajikan dalam teks. Tapi ingat, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat teks yang diambil dari informasi atau pengamatan yang kita peroleh dari sekitar kita. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam teks sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan judul teks. Yang kedua, membuat kerangka teks terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Dan yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang kelima, membuat kalimat penutup. Yang perlu dilakukan untuk menyajikan informasi dari hasil pengamatan itu ada 5 langkah. Tadi Pak Udin sudah bacakan. Yang pertama, jelas kita harus menentukan judul teks. Tidak bisa sembarang teks kita gunakan. Kalau kita sudah menentukan, nanti akan mudah ketika kita membuat kerangka teks dan seterusnya itu. Bacalah teks, tulislah informasi penting dari teks dalam bentuk bagan. Ini ada sebuah bacaan atau sebuah teks, benda dari logam, kaca, dan karet. Nanti anak-anak membaca, setelah itu nanti akan mudah untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia halaman 43. Materi selanjutnya yaitu PPKN anak-anak, sikap yang harus dijaga saat musyawarah. Apa saja yang harus kita jaga, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bermusyawarah dengan orang lain atau teman-teman kita, atau mungkin juga dengan orang lain. Nah, sikap yang harus dijaga saat musyawarah. Yang pertama yaitu menyampaikan pendapat. Jadi sikap kita ketika menyampaikan pendapat itu bagaimana? Lakukan dengan sikap yang santun. Nah, ini harus santun, harus mempunyai sopan santun. Yang kedua yaitu dengarkan dengan seksama dan hargai pendapat orang lain. Ketika ada teman kita atau orang lain menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan sesama dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerima dengan lapang dada. Ketika kita menyampaikan pendapat, terus pendapat kita tidak digunakan, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota. Nah, ini tadi sudah Pak Udin sampaikan bahwasanya ketika ada orang yang menyampaikan pendapat, maka kita wajib mendengarkan dengan seksama dan kita amati apakah bisa mewakili dari musyawarah itu.
Jika tidak saling menghargai pendapat orang lain, maka dapat menimbulkan pepercayaan dan permusuhan. Musyawarah ini tidak akan berjalan ketika ada orang yang tidak menghargai pendapat orang lain. Maka kita harus menghargai pendapat orang lain agar jalannya musyawarah berjalan dengan baik. Ingat, musyawarah ini adalah sila keempat dari Pancasila. Bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Tugas PPKN kitab halaman 45. Materi yang ketiga yaitu matematika, kesetaraan satuan panjang baku. Kalian sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku? Kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang dapat dinamakan dengan satuan baku meter, sentimeter, milimeter. Ingat, ada meter, sentimeter, dan milimeter. Satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. 1 meter sama dengan 100 cm, 100 cm sama dengan 1000 mm. Contoh, ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 3 meter sama dengan titik-titik milimeter. 215 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik sentimeter. Nah, dan seterusnya. Cara penyelesaiannya begitu mudah karena kita sudah mempunyai kunci. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm ya, dan 100 cm sama dengan 1000 mm. Coba kita ambil satu contoh 2 meter. Berapakah sentimeter? 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm, maka akan menjadi 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Contoh yang kedua yaitu 3 meter sama dengan titik-titik milimeter. Cara mengerjakannya mudah sekali. 3 dikali 1000 mm sama dengan 3000 mm, dan seterusnya untuk contoh matematika ini. Tugas matematika silakan dikerjakan 55 sampai dengan 56. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.